Dalam video ini, kita akan melakukan 3 uji statistik. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji homogenitas. Dan yang ketiga, uji T-independen. Dengan data sebagai berikut. Selanjutnya, kita buka SPSS. Langkah pertama, mengisi pada batch variable view. Pada kolom name, diisi hasil dan kelas. Pada kolom label, hasil diisi hasil belajar matematika. Pada label kelas, diisi kelas. Selanjutnya, values pada kelas. Values pertama diisikan 1. Pada label kelas 1, lalu klik add. Values kedua diisikan 2. Pada label kelas 2, lalu klik add dan OK. Kolom desimal diganti angka 0. Selanjutnya, pindah ke data view. Kita dapat mengambil dari data Excel. Pertama, copy nilai kelas 1, lalu pastekan pada data view kolom hasil. Selanjutnya, copy nilai kelas 2, lalu paste di bawah nilai kelas 1. Selanjutnya, copy kategori untuk kelas 1, lalu paste sejajar dengan nilai kelas 1 pada garis kelas. Selanjutnya, copy kategori kelas 2, lalu paste di bawah kode kelas. Di bawah kode kelas 1. Pertama, kita menganalisis data ini dengan uji normalitas. Caranya, klik analis, deskriptif statistik, lalu pilih explore. Variabel hasil belajar matematika kita pindahkan ke kolom dependent list. Untuk kelas kita pindahkan ke factor list. Lalu pilih plot. Checklist pada normality, plot with. Lalu continue, lalu OK. Berikut output untuk uji normalitas. Kita test of normality. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Untuk data berjumlah 25, kita pakai Sapirowicz. Karena Sapirowicz digunakan untuk data kurang dari 50. Kedua, kita uji homogenitas. Dan ketiga, kita melakukan uji T-independen. Kedua step ini kita jadikan satu. Caranya, klik analis, pilih Compare, lalu Independent Sample T-Test.
Untuk variabel hasil belajar matematika dipindahkan ke tes variabel. Sedangkan kelas dipindahkan ke grouping variabel. Lalu, pilih define group. Kita isikan grup 1 dengan angka 1, grup 2 dengan angka 2, lalu pilih continue, lalu OK. Untuk uji the independent, bisa berfokus pada tabel independen sampel test. Sebelum menginterpretasi uji independen test, syarat kedua harus terpenuhi, yaitu data harus homogen atau sama. Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Variabel data sama. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah 1, tidak homogen. Variabel tidak berbeda. Varian data berbeda. Selanjutnya, untuk menguji homogenitas, fokus pada kolom Levens-Tag for Equality of Variance. Fokus pada nilai signifikan pada equal variance assumed. Didapatkan nilai signifikan 0,949 yang artinya nilai signifikan sebesar 0,949 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya, data sudah homogen atau sama. Selanjutnya, menginterpretasi uji independen t-test. Dasar pengambilan keputusan uji t-independen, jika nilai signifikan two-tailed lebih kecil 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 1 dan kelas 2. Jika nilai signifikan two-tailed lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 1 dan kelas 2. Setelah itu, menginterpretasi output di tabel independent sample t-test di equal variance assumed dinilai signifikan. Two-tailed didapatkan nilai sebesar 0,17. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 1 dan kelas 2.